Mau aku tanya ini kan, Boleh. tadi kan Ustadz kan ngomong kan, kenapa akhirnya Ustadz menjadi seorang Ustadz itu karena mencintai Islam. Betul. Terus akhirnya membuat Ustadz jadi ngomong terus gitu. Pengen bagi. Pengen berbagi, pengen sharing. Nah ini kan sekarang masalahnya banyak banget sekarang yang ngebahas tentang ain nih Ustadz. Ketika kita sharing, bagus. ketika kita posting, sekarang kan kita nggak cuma melulu ngomong nih Ustadz ya. Kita bisa ngomong melalui media sosial. Dan sekarang banyak yang ngomongin masalah awas tuh nanti apa yang lo lakukan, apa yang lo capai jadi kena ain gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Iya. Jadi ain itu nyata memang ada. Bahwasanya ada pandangan orang yang kadang-kadang pandangan orang tuh bisa membuat kita jadi punya doror atau punya sesuatu yang melukai diri kita lah, gampangnya seperti itu. Karena memang dalam hadis-hadis itu ada. Nah, hanya kita harus mendudukkan ain ini. Kemarin ada yang lucu, ini guyonan aja ya. Kemarin ada yang lucu. Kemarin kan ada, Indonesia kan lagi rame kasus perselingkuhan ya. Perselingkuhan lah dan segala macam lah kayak gitu-gitu. Ada influencer terus ngasih sesuatu yang lucu. Dia bilang ini, makanya ain posting suami lu kalau ada suami, atau posting istri lu kalau ada istri, supaya orang tuh tahu lu tuh milik orang. Bener, lu tuh milik orang. Nah, jadi kita harus menempatkan dulu. Pertama, adanya ain itu tidak membuat kita juga kehilangan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Termasuk salah satu kewajiban kita adalah dakwah. Nah, di titik itulah kita berusaha sebaik-baiknya untuk berdakwah hingga tidak melukai orang atau membuat mata jahat orang itu terus kemudian ke kita. Nah, jadi yang disebut dengan ain itu apa sih? Ain itu sebenarnya kayak mata jahat. Jadi orang ngeliat kita iri, ataupun dia cuma, kalau ain itu seringkali nggak kelihatan sih. Nah, sehingga disadari gitu, tanpa disadari. Nah, sehingga menurutku ya, kalau memang harus kita share, apalagi perkara baik dan harus menginspirasi. Contoh misalnya, Pak Haji ketika ngeliat Palestina, masa kemudian kita bilang jangan posting nanti takut ain, itu justru lebih parah daripada orang yang terus kemudian kalau aku sih sebenarnya simpelnya gini Ustadz, kalau misalnya kita ada gerakan tertentu yang akhirnya terkumpul biaya gitu ya, atau terkumpul dana ya. Kalau buat aku sih sebenarnya ini tanggung jawab kita sebagai pencetus untuk menyampaikan berapa yang kita miliki. Ya kan, abis itu kita salurkan. Itu harus kita posting lagi. Supaya nggak jadi fitnah. Jadi apa yang kita ide, kita dapat, kita bagikan, itu semuanya harus transparan. Dan satu lagi, dan harus orang ketahui supaya orang niru. Ya, amin. Karena di dalam Islam ada juga sharing supaya orang niru. Nah, artinya kalau memang disuruh seperti itu, ya udah lakukan aja. Mengenai ain, tinggal kita langsung perbaiki di dalam hati kita, la haula wala quwata illa billah. Semuanya ini pasti karena Allah, bukan karena kita.